Selamat pagi, nama saya Ahmad Mumin Faisal dari Prodi Teknologi Informasi. Pada video ini saya akan membuat sebuah program untuk menjawab tugas mandiri kelima mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bernardus Anggoseno Aji selaku dosen dari mata kuliah algoritma dan pemrograman karena atas bimbingan beliau, pembuatan video ini tidak terkendala atas apapun juga. Jadi soalnya adalah sebagai berikut, yaitu diberikan sebuah korporasi yang mana menjual barang berupa buku, pensil, dan ballpoint yang masing-masing harganya berturut-turut 5.000, 1.500, dan juga 2.500. Jika seorang mahasiswa membeli sebuah barang, maka jumlah barang yang dia beli akan ditotal dengan harga asli barang. Seandainya mahasiswa membeli 3 buah buku, maka harga totalnya adalah 15.000. Harga yang harus dibayar oleh mahasiswa tersebut dan akan masuk ke laporan pendapatan kita. Nah, laporan pendapatan ini akan berisi jumlah pembeli, yaitu berapa banyak pembeli yang masuk. Dari sini bisa dihitung dengan menggunakan counter yang diinkrementkan ketika setiap ada pembelian atau pemilihan opsi 1 pada menu utama. Nah, untuk total pendapatan adalah dari sekian banyak pembelian, maka harga-harga total-total pembelian itu akan dijumlahkan semua. Misalkan pembelian pertama ada 15.000, pembeli kedua ada 30.000, maka totalnya adalah 45.000. Nah, untuk rata-rata penjualan sendiri yaitu hasil dari total pendapatan ini dibagi dengan counter, dibagi dengan jumlah pembeli tadi. Misalnya 45.000 dibagi 2, yaitu rata-ratanya 22.500. Dari program-program di atas ini, penghitungan harus menggunakan fungsi. Nah, untuk harga tiap barang sendiri, gunakan const atau define. Dalam program ini saya nantinya akan menggunakan define. Begini kira-kira tampilannya, yaitu pada menu utama terdapat beli barang, laporan pendapatan, dan keluar yang nantinya akan dipisahkan dengan menggunakan percabangan. Saya akan menggunakan if else di sini. Ketika masuk beli barang, maka akan ada buku, pensil, dan ballpoint. Akan ada menu harga di sini. Nah, nanti akan dimintai pilih barang yang akan dibeli. Ini akan ada percabangan lagi untuk setiap pilihannya. Lalu nanti akan masukkan jumlah barang yang dibeli berapa. Nanti di sini akan ditotalkan dengan menggunakan fungsi. Nah, press any key sendiri itu akan mengembalikan program ke menu utama tadi. Jadi yang telah saya sebutkan katakanlah merupakan pembelian pertama. Dengan hasil dari increment counter, maka ketika saya memilih lagi beli barang, maka dia akan memilih barang kedua. Ini pembelian kedua. Katakanlah seperti ini. Barang nomor 3 ballpoint membeli 2 5.000. Nah, press any key to continue nanti akan kembali ke menu utama lagi. Jadi dari sini kita akan mendapatkan total 25.000 dan juga 5.000 yang mana akan tersimpan di laporan pendapatan di opsi kedua ketika memilihnya. Nah, jumlah pembelinya nanti akan muncul 2. Nah, total pendapatannya 30.000 dengan rata-rata pendapatan 15.000 dengan cara yang telah saya sebutkan tadi di awal. Nah, ketika kita keluar, kita sebenarnya masih bisa memilih lagi, maksud saya mengulang kita masih bisa memilih lagi opsi pertama dalam menu utama dan counternya masih akan tetap berjalan. Kita akan menggunakan dual untuk perulangannya, tapi akan ada sedikit uh, modifikasi atau variasi. Untuk pilihan ketiga dalam menu utama sendiri, maka kita akan keluar dari program. Kita bisa gunakan return. Nah, press any key to continue sendiri, kita akan menggunakan gets. Seperti itu. Nah, jadi begitulah review nanti dalam video ini yang akan saya kerjakan. Langsung saja menuju ke pengkodeannya. Oke, langsung saja untuk konstanta sendiri ini sudah saya tuliskan sejak awal menggunakan define untuk buku, harga buku ini 5.000, harga pensil 1.500, harga pulpen dan 2.500. Nah, lalu kita bikin di program utamanya. Nah, di sini itu
kita akan nulis fungsinya sesuai dengan urutan algoritmis saja. Jadi tidak dari atas dari fungsi-fungsi dulu diselesaikan lalu sampai ke bawah. Tidak, kita sesuai dengan urutannya. Oke, ini di sini itu nama programnya yang kita judul program koperasi. Nah, program koperasi. Lalu di sini ada menu utama yang berisi beli barang, laporan pendapatan, dan juga keluar. Di sini sebenarnya bisa saja ditulis, tapi saya akan coba pakai prosedur saja. Void, nah, saya beri nama menu utama. Menu utama ini tanpa parameter ya, parameter yang mana nanti isinya adalah printf menu utama. Lalu yang kedua printf printf yang kedua ini beli barang untuk yang kedua itu laporan pendapatan. Untuk yang ketiga itu adalah keluar. Nah, jika ini saya panggil di sini menu utama. Nah, jika saya panggil nantinya akan muncul seperti ini. Jadi ini prosedur tanpa parameter. Oke, lalu lanjut, yaitu ini saya pisahkan lagi dengan ini. Oke, di sini itu printf masukkan pilihan. Nah, pilihan ini maksudnya dari ketiga ini, beli barang, laporan pendapatan, dan juga keluar. Masukkan pilihan scanf ini nanti akan saya simpan di tipe datanya integer, saya simpan di pilihan. Pilihan berarti di program utama sini saya definekan integer pilihan. Oke. Nah, ketika diminta pilihan ini nanti kita akan masuk kepada percabangan. Percabangannya itu if pakai if pilihan sama dengan 1, nanti melakukan aksi apa? Lalu else if pilihan 2 dia melakukan apa? Lalu else if dia pilihan 3 melakukan apa aksinya. Nah, untuk pilihan 1 sendiri, ingat bahwa counter kita akan berikan di sini untuk incrementnya. Jadi setiap kita membeli itu akan menambahkan counternya 1. Jadi kita incrementkan di sini. Pertama kita pakai dulu C. Nah, C ini starting point-nya nanti adalah di 0.
Nah, berarti ketika kita pertama kali masuk di sini, maka akan bertambah 1. Berarti kita di bawahnya if ini, kita taruh C++. Jadi C nanti dari 0, asalkan masuk ke pilihan 1, dia akan menambahkan dirinya. Seperti itu. Nah, di sini aja harga barang berarti. Di sini bakal ada opsi harga barang. Seperti halnya sini, nanti kita akan membuat dengan void aja, dengan prosedur void. Lagi-lagi tanpa parameter. Nah, berarti di sini saya akan beri nama harga barang. Harga barang. Nah, harga barang ini apa? Nah, isinya itu ya merupakan barang-barang beserta harganya. Nih, saya pakai ini dulu. Harga barang pertama ini. Lalu untuk satu barangnya ini harga barang. Untuk satu barangnya berupa buku. Buku ini pakai 2 kali tab biar rapi. Nah, harganya nanti rupiah %i. Nah, ini turun. Nah, di sini kita pakai harganya itu kita ambil dari konstanta H buku. Nah, seperti halnya yang lain juga itu kita copy paste buku. Pensil di sini. Pensil. Dan di sini pensil. Ini cukup satu aja. Nah, di sini 3-nya berupa ballpoint. Ballpoint pun tabnya ini cuma satu aja. Nah, di sini kita ambilnya dari ballpoint. Nah, oke, kita coba ini coba tes aja. Nah, jika bisa masuk satu, sepertinya ada kesalahan. Masukkan pilihan if pilihan 1. Itu ini belum kita panggil. Kita panggil di sini. Tadi namanya adalah harga barang. Harga barang, harga barang. Nah, ini ketika kita panggil nanti 1. Nah, berarti kita tinggal cari pilihannya nih. Ya, harga barang C++ untuk increment-nya. Nah, di sini pilih jenis barang. Pilih printf. Pilih jenis barang. Pilih jenis barang ini, kita habis ini kita pakai percabangan. Pertama kita ambil dulu nilainya. Nanti akan kita masukkan ke namanya J barang. Nah, ini J barang maksudnya adalah jenis barang. Ini %i, tipe datanya i. Nah, dari sini akhirnya kita pasang switch-nya. Switch jenis barang. Nah, jenis barang ini
jenis barang. Untuk case nanti ketika jenis barangnya 1, dia itu printf jumlah barang yang dibeli itu berapa. Nah, ini kita scanf nanti kita akan simpan ini ke variabel n. Nah, berarti nanti di sini akan ada 2 variabel baru. Sudah saya tulis atau belum? Oh, belum. Jenis J barangnya dan juga untuk n. J barang ini n. Nah, J barang n. Setelah ini kita printkan total harganya. Printf total harga. Total harganya berapa? Kita pasang tipe datanya dulu. Nah, di sini kita pakai fungsi nih untuk menghitung sesuai tadi soalnya bahwa penghitungan di sini diharuskan menggunakan fungsi. Kita namai sebagai TH buku saja. TH buku ini dia itu tipe keluarannya adalah integer dan juga ininya parameter formalnya juga integer. Saya namai x. Nah, ini saya tambah H ini untuk hasilnya sebagai nilai keluarannya. H ini nanti akan bernilai X dikalikan harga buku, yaitu konstanta yang sudah kita pasang tadi. Dan di sini kita return H, kita keluarkan kembali nilai kembalinya berupa H ini tadi. Integer X ini kita asosiasikan dengan variabel aktual. Kita pakai di sini adalah N, berarti TH. Buku itu kita asosiasikan dengan N, yaitu jumlah ini tadi dari jumlah dikalikan harganya, seperti itu. Di sini kita pakai break. Ini case dulu, berarti seperti ini dulu saja. Switch jenis barang belum. Oh, ini saya namai jenis B aja deh. Jenis B, saya salah namai di sini. Ini jenis B. Jenis B, oke. Siap. Kita masukkan 1, misalnya kita beli barang 1 kan. Nah, jumlah barang yang dibeli berapa? 10. Nah, maka harganya 50.000, seperti itu. Untuk harga barang ini saya harusnya tambahin ini lagi 1 di bawah. Oke, nah berarti kan ini sudah berhasil yang seperti ini. Berarti kita tinggal pasang yang case 2 dan 3 sesuai ini. Nah, ini juga. Nah, tapi ini untuk case 2, ini untuk case 3. Nah, ini juga kita kasih nama semua, tapi ini belum kita pasang ya. Nanti ini habis ini, setelah ini kita pasang fungsinya. Ini TH pensil sama-sama N nanti. TH ballpoint. Total harga ballpoint ini N semua. Nah, persis seperti ini modelnya itu. Nah, untuk ini TH
pensil. Nah, ini untuk H pensil. Lalu satunya lagi untuk CH ballpoint. Ini harga ballpoint. Nah, harga ballpoint ini kita sudah membuat ketiga case tadi. Kita coba nih. Berarti ini itu sebenarnya kita sudah menyelesaikan untuk yang if pilihan sama dengan 1. Nah, masukkan pilihan misalnya beli 3 nih, sebanyak 10. Nah, harganya 25.000. Itu. Pilih jenis barang. Oke. Lalu kita tinggal ke pilihan 2. Pilihan 2 ini isinya akan ada jumlah pembeli, lalu ada total pendapatan dan juga ada rata-rata pendapatan. Nah, printf ini jumlah pembeli. Nah, pembeli ini saya taruh sini. Ini persen I itu catatannya. Nah, yang kita keluarkan di sini adalah C. Ini tuh ya tak perlu fungsi sih untuk memunculkan ini. Nah, dia itu C. Jadi misalkan kita beli 1 nih, 1, 2, 3. Oh, ini saya belum pasang perulangannya, akan saya pasang sekarang saja. Perulangan ini sendiri itu sebenarnya infinite looping forever, karena saya tidak akan menyimpan suatu nilai ke dalam kondisi perulangannya. Misalnya ini sebenarnya bisa pasang bebas sih, karena bagaimanapun saya tidak akan mengisi ulang ini dengan suatu nilai, jadi dia akan selalu berulang seperti itu. Nah, di sini itu saya pakai ini dulu. Di sini saya pakai printf, turun. Nah, printf ini press any key to continue. Nah, kita ambil karakternya pakai gets. Ini. Nah, sini kita pakai print f untuk turun. Nah, jadi akan jadi seperti ini nantinya. Ulangnya belum saya deklarasikan di sini. Ulang. Oke. Pilihan 1 misalnya, saya beli 2, ini sebanyak 10. Oke. Nah, press any key to continue. Ya bener. Nah, masukkan pilihan, saya beli barang lagi. Saya beli barang 3 sebanyak 10 juga. Nah, 25.000. Ketika saya masuk 2, nah jumlah pembelinya dia itu akan muncul 2 sesuai dengan berapa kali saya masuk ke opsi pertama ini. Nah, seperti itu.
Nah, kita lanjutin lagi untuk yang else if 2. Else if 2 ini ada lagi total pendapatan. Printf total pendapatan. Total pendapatan ini sedikit gak rumit karena apa? Sebentar lagi akan saya jelasin. Nah, N ini saya bikin integer. Nah, total pendapatan. Nah, untuk ininya, untuk parameter formalnya ini cukup satu aja sebenarnya, index. Nah, index ini di sini saya pakai hasil atau totalnya? Total aja. Hasilnya nanti dia tot. Nah, total ini akan seperti rekursif, tapi bukan rekursif juga. Total dia akan menjumlahkan dirinya sendiri. Nah, total plus x seperti itu. Nah, ketika kita manggil di sini, t pendapatan itu kita pakai aja parameter aktualnya hasil. Nah, hasil ini kita dapat dari mana? Pertama kita deklarasiin dulu hasil. Nah, dengan starting point harus ada starting pointnya dulu. Hasil itu sama dengan 0. Ini starting pointnya ya. Nah, hasil sama dengan 0, nanti di setiap ini dia itu akan jadi setiap berjalan di G1 misalnya, itu ketika dia berjalan berkali-kali, dia itu ya akan menjumlahkan dirinya sendiri juga di sini. Hasil itu akan sama dengan hasil tambah TH buku. Nah, TH buku, nah ini dari N tadi, diambil dari sini. Ini juga akan kita pakai di sini dan juga di bawahnya. Nah, tapi ini TH pensil. Jadi ketika hasil kan pertama kali 0. Nah, 0 ini nanti ditambahkan dengan ini tadi. Nah, ini tadi nanti akan menjadi hasil. Nah, ketika kita membeli barang lain dengan jumlah yang lain, hasil tadi dimulai dari yang sebelumnya, penjumlahan sebelumnya tadi, ditambahkan dengan penjumlahan yang baru. Dan akan menghasilkan hasil yang baru, yang mana hasil penjumlahan keduanya, dan seterusnya seperti itu. Jadi seperti rekursif, tapi juga bukan rekursif juga ya. Hasil ini saya coba saja. Nah, hasil ini T bullet point. Nah, T bullet point and hasil. Nah, hasilnya ini nanti akan kita panggil di sini. Masuk sini di atas ya si kan dia parameter formal x. Nah, total itu sendiri maka akan dijumlahkan di sini. Seperti itu. Berarti tinggal untuk ini printf untuk rata-rata pendapatan, itu ini saya salah, persennya harusnya di sini. Nah, rupiah sama aja per I, kita turunin, lalu nah ini kita juga perlu untuk membuat fungsi lagi. Nah, fungsi lagi yang kita buat sedikit mirip dengan fungsi yang barusan tadi kita buat. Kita kasih nama rata-rata saja. Integer rata-rata. Integer rata-rata ini akan punya dua parameter formal, yang mana yang pertama kita namai sembarang saja, integer x sama integer y. Nah, ketika sudah di sini ini tuh mirip-mirip saja dengan ini.
integer, total. Jadi kita akan membuat semacam fungsi yang mirip total, tapi di sini kita akan punya rata-rata. Integer, saya integer rata-rata ini saya beri float aja deh. Float rata-rata. Nah, float rata-rata. Nah, di sini rata-rata itu sendiri sama dengan apa? Sama dengan total dibagi Y. Nah, nanti niatnya adalah ini kita keluarin dulu. Nilai kembaliannya adalah rata-rata. Seperti ini. Nanti untuk X ini sendiri adalah seperti ini, persis sama dengan ini dimasukkannya. Nah, untuk Y sendiri ini dibagi dengan jumlah pembeli tadi, seperti ini jadinya. Berarti nanti kita namain di sini rata-rata hasil di sini C. Nah, oke, rata-rata hasil C. Ini sudah else if yang kedua sudah selesai. Kita cek ya. Kita cek. Misalkan saya beli barang satu kali. Jadi pilih jenis barang satu, saya beli sebanyak 10. Untuk saya lanjut. Nah, saya beli lagi, pilih barang kedua, saya beli sebanyak 10. Saya beli barang lagi, pilih barang ketiga, saya beli sebanyak 10. Nah, jadi sudah ada 3 pembelian. Lalu saya coba lihat laporan pendapatan nih. Nah, ternyata 90.000. Kita coba cek dulu perhitungannya ya. Siapa tahu salah, malah 50.000 ditambah dengan 15.000 ditambah dengan 25.000. Benar, 90.000 dibagi dengan 3 yaitu 30.000. Berarti ini tuh sudah selesai. Tinggal kita di pilihan ketiga, karena ini tuh sebenarnya infinite loop. Jadi dia itu tidak akan berhenti, tapi tidak berhentinya itu kita yang mengendalikan. Hanya saja kita tidak punya pilihan untuk keluar dari loop ini. Nah, pilihannya satu-satunya pilihan adalah di sini. Di sini kita beri ucapan selamat saja atau terima kasih. F. Nah, di sini terima kasih sudah berbelanja di koperasi kami. Nah, koperasi kami. Lalu turun, kita returnkan. Kita return 0 di sini. Jadi dia akan menyelesaikan program di sini. Mungkin kita mau coba sekali lagi ya. Oke, ini programnya sudah selesai. Jadi kita tinggal ngecek aja. Masukkan pilihan. Katakanlah saya beli barang 1. Untuk buku, jenis barangnya 1. Jumlah barang yang saya beli adalah 12. Ternyata harganya 60.000. Ini press any key beneran bisa ya. Ini saya pencet G. Nah, dia tetap melanjutkan. Masukkan pilihan. Ini saya beli barang lagi. Untuk barang kedua, saya beli sebanyak 12. Ternyata 18.000. 1.500 kali 12. Ya, benar. Press any key, Shift pencet I juga akan sama. Nah, kita beri barang ketiga, pilih jenis barang 3. Nah, ballpoint. Saya beli jumlah barang yang dibeli 15 deh, 15. Nah, hasilnya adalah 37,5. Lalu toko ternyata mau tutup. Oke lah, cek laporan pendapatan.
Nah, jumlah pembeli 3 dengan total pendapatannya 115.500. Nah, 115.500 dibagi dengan banyak pembelinya, yaitu dibagi 3 akan jadi 38.500. Oh, ternyata pas tralisnya mau ditutup, ada orang beli lagi. Oke, beli barang. Beli buku deh, sebanyak 20. Oke, ternyata 100.000. Oke, akhirnya toko beneran tutup. Kita cek laporan pendapatan. Nah, laporan pendapatan 215.500. Dari tadi itu yang tadi itu 115.500, di sini jadi 215.500 karena ditambah 100.000, dan jumlah pembelinya dia itu tetap 4 walaupun kita sudah memilih 2. Jadi yang akan bertambah hanya ketika kita memilih opsi 1, yaitu beli barang. Jika rata-rata pendapatannya juga akan dibagi 4. Seperti itu, 215.500 dibagi 4. Press any to continue. Kita masukkan pilihan. Kita mau tutup, jadi kita keluar. Terima kasih sudah berbelanja di koperasi kami. Oke, jadi begitulah program yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan pengkodean. Saya ucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa.